Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Dan di video kali ini saya akan membahas bab 2, yaitu About Router OS. Nah, di sini kita masih di materi sama, yaitu MikroTik MTCNA Preparation. Nah, di bab 2 ini ada 3 materi. Yang pertama ada Router OS, Router Board. Yang kedua Router OS Features. Yang ketiga Name, Type, Arsitektur Router Board. Di sini kita masuk di materi yang pertama, yaitu Router OS, Router Board. Nah, MikroTik Router OS ini harus kita install di PC ya, karena agar kita bisa melakukan custom. Jadi kita bisa custom prosesornya berapa, hard disknya berapa, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba search. Jadi untuk jenis MikroTik itu sangat banyak ya teman-teman. Kita akan coba search terlebih dahulu. Di sini kalian bisa lihat kalau banyak jenisnya ya teman-teman. Kemudian ada juga MikroTik X86-bit yang Aneto, terus ada MikroTik X86-bit yang Kinam, dan juga ada MikroTik X86-bit yang ini. Nah, di sini stand-alone-nya berbasis Linux ya, tetapi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Lalu selanjutnya yaitu MikroTik Router Board. Nah, router board itu tidak bisa di custom ya teman-teman. Nah, jadi MikroTik Router Board ini built-in hardware, dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi, lebih mengarah ke perangkat fisik. Nah, segala fitur itu bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Jadi, jika kalian ingin simple, dapat digunakan router boardnya saja, karena di dalamnya sudah terinclude router OS-nya. Kita bisa coba search. Wireless MikroTik. Nah, jadi ini adalah serial pecahannya. Jadi ini tidak membebani router karena dipecah dengan perangkat tersendiri yang dikhususkan sesuai kategorinya ya teman-teman. Materi yang kedua yaitu Router OS Features. Nah, jadi untuk MikroTik sendiri, fiturnya itu tidak hanya Router OS, tetapi ada banyak. Nah, salah satunya itu ada Wireless Network atau biasa disebut CHP Wireless dan sebagainya. Nah, ini kan support network ya teman-teman. Jika wireless berarti dia tanpa kabel ya teman-teman, tetapi jika nirkabel berarti dia menggunakan kabel. Nah, wireless ini sudah tertanam pada MikroTik. Ada yang diperuntukkan untuk indoor maupun outdoor. Nah, untuk indoor wireless sendiri itu contohnya seperti COP MikroTik. Jika outdoor itu ada point to point dan point to multi to point. Maaf ya teman-teman. Lalu di sini juga ada routing. Nah, routing ini bisa secara statik maupun dinamik atau DHCP. Dan jika dinamik bisa disebut sebagai OS, PV dan sebagainya. Nah, kemudian ada firewall dan NAT. Nah, firewall itu digunakan misalnya untuk memblokir website atau mengatasi serangan internal dari program ini. Sedangkan NAT untuk meng-slide IP. Nah, selanjutnya ada QoS atau QoS atau Bandwidth Management. Nah, jadi ini itu untuk mengatur berapa sih bandwidth dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya point to point tunneling. Nah, biasanya ini digunakan untuk meremote melalui SSH. Lalu ada user management. Jika DHCP atau proxy itu agar hotspot itu misalnya ada klien yang connect, itu kita bisa berikan portal autentikasi atau user passwordnya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk tools itu ada bandwidth, test, touch, match ping, MRTG, dan lain-lain. Dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di link di bawah ini ya teman-teman. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu Name, Type, Arsitektur Router Board. Nah, pengkategorian nama pada perangkat router board MikroTik itu berdasarkan 3 kategori. Nah, RB ini adalah singkatan dari router board. Lalu 4 ini adalah bisa dikategorikan sebagai seri, kelas atau seri router board. Dan angka 3 di tengah ini adalah jumlah port Ethernet. Nah, angka 3 terakhir ini adalah jumlah slot mini PCI atau wireless ya teman-teman. Nah, biasanya kan muncul word ya teman-teman, bisa yang Omnitic, Grove, SXT,
dan lain-lain. Nah, lalu ada juga yang namanya expansional name. Nah, itu disederhanakan dan disesuaikan dengan pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Nah, di sini contohnya ada router port 600, 800, 1000, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada router port type. Nah, ini biasanya terdapat kode pada belakang mikrotiknya. Nah, kalian bisa lihat di sini kita tahu bahwa RB adalah router port. Lalu untuk angka 9 ini adalah 900 series atau seri kelasnya. Kemudian untuk angka 5 ini adalah portnya atau Ethernet. Nah, lalu 2 ini adalah untuk wireless. Nah, kalau UI ini adalah fitur port. Nah, untuk kode lainnya kalian bisa lihat di sini ya, teman-teman. Dan bisa kalian coba baca sendiri. Nah, selanjutnya ada arsitektur router port. Nah, arsitektur router port ini dengan PC itu berbeda ya, teman-teman. Jika arsitektur router port itu ada MIPSBI, lalu ada SMIPS, ada TILE, PPC, ARM, X86, MIPSLE, MMIPS. Arsitektur port itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor software atau OS-nya. Itu setiap arsitektur berbeda. Nah, untuk melihat arsitektur mikrotik lebih lengkapnya, kalian bisa coba search www.mikrotik.com atau download ini ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Maaf jika ada salah pengucapan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman.